Nah, tentu yang mengagetkan waktu itu karena MK memutusnya dalam waktu yang cepat, yang dikenal sebagai peradilan cepat atau speedy trial. Sepanjang pilkada di 2005, 2006, 2007, 2008 itu semua pilkada pada saat itu DPT menjadi kacau balau. Iya, pemilu itu kan peristiwa hukum dalam peristiwa politik yang kompleksitas masalahnya itu berkelindan antara problem politik dengan problem hukum. Kawan-kawan yang sekarang ini beruntung ya, karena dia ditinggalkan banyak legacy dan peristiwa-peristiwa berat itu sudah dilalui lah. Nah, MK di zaman Prof. Mahfud itu ya memang dihadapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan respon berbeda, respon cepat. Nah, yang kita patut syukur di daerah itu adalah kebenaran hakim-hakimnya memang punya perspektif yang agak luas. Mudah-mudahan ke depan MK ini memulihkan martabatnya untuk menjadi tempat orang mencari keadilan. Halo semuanya, kita jumpa kembali dalam Ketok Palu Mahfud. Ketok Palu Mahfud merupakan podcast yang secara khusus mengulas putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah diputus MK di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Kali ini kita akan membahas sidang cepat pertama Mahkamah Konstitusi di saat-saat genting, di saat-saat darurat. Kala itu, jelang hari H pemilihan Presiden 2009 dan negara dilanda kisruh daftar pemilih tetap. Rakyat akan banyak tidak bisa memilih karena daftar pemilih kacau. Pemilu terancam mundur, bahkan hampir ditunda. Untuk memulai podcast hari ini, kita simak dulu videonya. Kekacauan daftar pemilih tetap atau DPT terjadi pada pemilu presiden 2009. Tim sukses para capres dan cawapres menyampaikan berbagai masalah DPT dan meminta pemilu presiden diundur sampai DPT rampung diperbaiki. Tidak beresnya DPT pemilu 2009 banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, baik tokoh-tokoh dan juga masyarakat. Usulan untuk menunda pemilu pun sempat muncul. Penundaan penyelenggaraan pemilu presiden 2009 diperkirakan berpotensi menimbulkan krisis politik. Dalam kondisi hari-hari jelang pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam sidang memutuskan mereka yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan suara dalam Pilpres dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Putusan ini dikeluarkan setelah ada gugatan terhadap UU Pilpres dan diputuskan dalam sidang cepat pertama di MK. Dua calon presiden Yusuf Kala dan Megawati Soekarno Putri setuju penggunaan KTP dalam pemilihan presiden sebagai salah satu solusi daftar pemilih tetap yang dianggap masih bermasalah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2009 memberikan ruang baru dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Dengan diperbolehkannya penggunaan KTP dan paspor telah memberi jaminan hak warga negara pada pelaksanaan pesta demokrasi. Itu tadi videonya. Untuk membahas ini, sudah hadir bersama saya Bang Daniel Zufron, aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR di tahun 2009. Dan beliau juga pernah menjadi anggota Bawaslu pada tahun 2012 hingga 2017, yang pada saat itu mengamati langsung bagaimana kondisi lapangan pemilu dari masa ke masa. Selamat datang Bang Daniel, selamat datang di podcast Ketok Palu Mahfud. Terima kasih Mas Abdan. Tidak hanya dengan Bang Daniel, seperti biasa kita akan ditemani oleh pakar hukum yang merupakan senior dan juga dosen dari Universitas Islam Indonesia. Dan beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua Komisi Yudisial Bang Suparman Marzuki. Selamat datang Bang Parman. Terima kasih Abdan. Kita podcast lagi di Ketok Palu Mahfud nih Bang Parman, Bang Daniel. Kita akan membahas salah satunya adalah putusan 102 2009 soal masalah daftar pemilih tetap. Tapi sebelum kita membahas jauh ke sana Bang Parman dan Bang Daniel, karena ada Bang Daniel selaku aktivis dan juga pengamat pemilu dari masa ke masa, Bang Daniel, kita pengen tahu dulu nih gambaran soal pemilu pada tahun 2009. Karena kalau bicara soal kisrah-kisruh Bang Daniel, kayaknya
pemilu kan sudah pernah dilakukan sebelumnya di 2004 atau bahkan tahun 99 kalau nggak salah. Nah, kita perlu tahu gambaran kenapa pada tahun 2009 kita mengalami kekisruhan soal DPT yang mana pemilu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Iya. 2009 kan kita masih melakukan pemilu 2 tahap ya, antara Pileg dan Pilpres. Pileg itu di bulan Maret, April, kemudian Pilpresnya di bulan Juli. Dan memang Pileg itu puncak dari kekisruhan itu dan kemudian merembet ke Pilpres. Jadi pada dasarnya Pileg di 2029 itu 2009. Ya, 2009 itu masih prolog ya. Karena itu kan masih basisnya peserta itu partai politik. Jadi sementara Pilpres ini kan sudah masuk yang nuansa pertarungannya kan lebih personal ya antar kandidat. Jadi saya kira kekisruhan DPT itu memang akumulasi dari Pileg, bahkan kalau bisa saya tarik itu di tahun pertama Pilkada 2005. Jadi setelah pemilu 2004. Dan dari situ sepanjang Pilkada di 2005, 2006, 2007, 2008 itu semua Pilkada pada saat itu DPT menjadi kacau balau. Itu ada di rekam jejak kita sebagai pemantau. Namun kalau bisa diperiksa lebih jauh memang karena adu kuat antara pemerintah daerah dengan KPU dalam konteks penggunaan data, apakah data pemilu terakhir yang digunakan ataukah data potensial penduduk untuk pemilih di DP4. Ini pertarungan terus-menerus. Berarti ada semacam pencocokan data nih antara dua institusi KPU dan pemerintah pada saat itu. Makanya kalau kita masuk pada poin pilkada itu kan lokal dan kita tahu bahwa saat itu pilkada masih rezim dari otonomi daerah, maka KPU itu betul-betul KPU daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum tunggal karena Bawaslu KPU dan Bawaslu yang terpusat itu muncul di 2008, terpilih secara seleksi yang kemudian menjadi satu hierarkis yang kuat. Jadi pada dasarnya kalau bicara soal DPT ini akumulasinya 2009 itu betul-betul puncak. Maka satu indikator yang jelas sebenarnya DPR pada masa itu setelah selesai pemilu 2009 kan membentuk pansus DPT 2009. Pansus khusus DPT pada saat itu. Ya, karena kekacauan di 2009. Karena kekacauan itu dan hasilnya memang merekomendasikan untuk masa jabatan KPU dan Bawaslu saat itu dipotong setahun dari rencana 5 tahun. Saking ini sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks teknis pemiluan. Oke Bang Daniel, tadi menarik ketika dibahas bagaimana proses kekacauan di 2009. Saya mau beranjak ke Bang Parman nih Bang Parman. Tadi Bang Daniel sempat menyinggung bahwa kekacauan 2009 yang pada akhirnya MK harus memutus suatu sidang cepat di tengah-tengah kondisi darurat. Di mana pada saat itu persoalan DPT cukup memberikan kekacauan pelaksanaan pemilu, bahkan sampai ada 2 paslon yang ingin mengundurkan diri. Nah, melihat kondisi yang tadi Bang, dan sudah dijelaskan oleh Bang Daniel juga, ini kan MK memutus sidang dengan cepat. Berarti kan ada sesuatu hal kondisi yang memang tidak biasa-biasa saja. Pada saat itu Bang Parman melihat itu bagaimana Bang? Iya, pemilu itu kan peristiwa hukum dalam peristiwa politik. Yang kompleksitas masalahnya itu berkelindan antara problem politik dengan problem hukum. Jadi mengurainya memang harus cukup cermat, hati-hati. Pada saat itu ada permintaan untuk Presiden mengeluarkan Perpu. Tetapi karena SBY sebagai salah satu kontestan dalam pemilu 2009 itu, dia berpikir kalau saya keluarkan Perpu, ada 2 kemungkinan. Satu, kalau Perpu itu ditolak oleh DPR, maka kekisruhan tidak akan selesai. Situasi akan makin panjang. Yang kedua, potensi konflik kepentingan. Yang potensial juga digugat Perpunya. Kalau ada unsur-unsur konflik kepentingan. Jadi sudah benar pada posisi ini. SBY sebagai salah satu kontestasi yang sedang menjabat, dia menahan diri.
Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan semacam itu selain melalui pengadilan. Ya. Nah, pengadilan, mengapa harus lewat pengadilan? Karena pengadilanlah yang harus memutus problem-problem ketatanegaraan kita yang darurat. Saya meminjam istilahnya Prof. Jimli itu darurat ketatanegaraan. Nah, di dalam konstitusi itu sudah ada jalan keluar untuk darurat ketatanegaraan itu. Perpu itu darurat ketatanegaraan sebetulnya. Kemudian presiden bisa membubarkan ini itu, bisa menyatakan perang dan lain-lain, itu namanya darurat ketatanegaraan. Nah, sekarang darurat ketatanegaraan di dalam kerangka pemilihan umum terkait dengan satu bagian dari proses pemilihan umum yang mesti clear, yaitu daftar pemilih. Nah, ketika dibawa ke pengadilan dengan rentang waktu yang begitu pendek, terikat dengan limit waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU, tahapan-tahapannya itu. Dan tahapan-tahapan itu perintah undang-undang juga. Kemudian diturunkan dalam peraturan KPU. Diturunkan juga dalam peraturan Bawaslu. Jadi ini satu rangkaian peristiwa hukum yang rumit. Maka diserahkanlah pada Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Apakah Mahkamah Konstitusi punya kewenangan? Diatur undang-undang. Diatur oleh undang-undang. Nah, tentu yang mengagetkan waktu itu karena MK memutusnya dalam waktu yang cepat, yang dikenal sebagai peradilan cepat atau speedy trial. Speedy trial. Speedy trial. Nah, apakah boleh? Boleh. Legal, legal. Karena ingin mengatasi problem yang sangat potensial untuk kisruh secara politik. Oleh karena itu, sampai batas ini saya mau katakan, kewenangan MK mau mengambil keputusan itu sudah tepat. Keputusan itu sudah harus diambil oleh sebuah pengadilan agar legalitasnya berjalan. Dan legalitas normatif itu akhirnya menjadi legalitas politik karena diterima oleh kontestasi. Punya legalitas sosial juga karena publik menerimanya. Bahwa apakah putusan itu ada masalah? Ada masalahnya. Bukan nggak ada masalah. Bukan nggak ada risiko. Ya kan? Karena itu meminimalisir risiko itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya, waktu itu ya, Mas Daniel ya, pemilik KTP dan atau paspor dibatasi mulai dari jam 12, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi, sampai jam tertentu. Nggak boleh sebelumnya atau setelahnya untuk menghindari terjadinya dua kali milih. Ya, ada risiko. Karena selalu saja ada kemungkinan orang memanfaatkan peluang ini. Dan pada saat itu juga kondisi KTP ya belum seperti sekarang, satu pemilik ya satu nomor. Iya, gitu. Dan memang sejak 2004 sebetulnya problem pemilih itu sudah menjadi sorotan tersendiri terkait dengan data kependudukan kita yang belum solid seperti sekarang, eKTP. Dulu itu orang datang tuh lapor sama pemerintah, lapor RT, lapor RW. Pergi nggak lapor. Jadi kalau menggunakan C1, ya di C1 itu dia masih tercatat sebagai penduduk dari kampung A. Padahal fisiknya sudah nggak ada di situ. Ketika undangan pemilu datang, berdasarkan KK C1 sesuai nama-nama ini. Makanya di 2004 waktu saya menjadi penyelenggara di daerah, kita lakukan dua verifikasi. Verifikasi administratif dan verifikasi faktual untuk menghindarkan terjadi salah subjek hukum pemilih. Itu loh. Orang baru lahir bisa dapat undangan. Orang sudah pensiun, ya, nggak dapat undangan karena waktu tercatat dulu masih TNI Polri misalnya. Atau sebaliknya, dia sudah menjadi TNI Polri. Yang punya hak pilihnya nggak ada lagi. Nah, inilah repot dan rumitnya urusan daftar pemilih. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan di awal ini. Bang Daniel nih, kalau bicara soal pelaku sejarah, ternyata Bang Parman juga pernah jadi penyelenggara pemilu tahun 2004. Ini semakin melengkapi diskusi kita. Bang Daniel, kalau tadi Bang Parman sempat nyinggung soal peradilan cepat atau speedy trial tadi yang memutus persoalan DPT. Ini kan sesuatu hal yang dilakukan secara darurat. Nah, pada saat itu Bang Daniel kan punya analisis sendiri, JPPR ya, bahwa kekisruhan ini terjadi tidak hanya 2009, tapi sejak 2005 tadi. Nah, melihat putusan itu hadir di tengah-tengah kekacauan, sampai beberapa hari ya Bang ya, menjelang pelaksanaan pemilihan umum, ini JPPR
khususnya Bang Daniel pada saat itu melihatnya seperti apa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Ya, memang situasinya sangat darurat. Seingat saya, JPPR saat itu juga muncul di headline salah satu media besar karena menyangkut soal temuan lapangan memang. Dan temuan lapangan itu mengkonfirmasi karena spesifikasi atau kualifikasi dari kawan-kawan pemantau itu kan bermacam-macam. Maka ketika ada yang masuk pada ranah upaya GR dari situasi yang seperti ini, ya kita kemudian ini seperti persoalan teknisnya akan muncul, tetapi memang itu harus dilakukan karena kan semua menjadi persiapan setahun itu habis oleh hujan sehari. Karena kalau saat itu kemudian tidak dilakukan upaya dari Mahkamah Konstitusi saat itu, saya kira tidak terbayang karena memang sangat chaos. Bahkan pada situasi pileg itu terjadi, pemilih itu sampai marah-marah, kemudian ada beberapa TPS yang kemudian siap untuk dibakar dan macam-macamnya. Benar. Dan Jadi, itu pada saat terjadi. itu kondisinya sangat kisruh sekali ya? Sangat kisruh, hanya saja kan pemilu legislatif didahulukan, sehingga itu tanda petik konsensus hasil pemilu harus dibungkus, ya sudahlah diterima begitu saja. Cuman kan pemilu presiden kan sesuatu yang berbeda karena nuansa politiknya sangat tinggi sekali dan memang putusan MK itu sesuatu yang bahkan bagi saya karena kita bergerak di lapangan itu tiba-tiba oh iya kalau nggak ada KTP ini kira-kira tidak terbayang pada saat itu. Itu kan berarti pileg itu bulan Maret, April kemudian pilpres itu bulan Juli, dan itu kan masih ada coklit sebenarnya. Bahkan sampai JPPR juga itu menantang dan menantang teman-teman partai politik yang kemarin kisruh. Coba ini pada saat coklit untuk pilpres, tolong diperhatikan mulai dari daftar pemilih sementara sampai kemudian DPT ditetapkan, karena memang soal-soal yang begini KPU itu tidak akan pernah bisa melakukan perubahan yang cepat pada saat itu sampai pada tingkat presisi. Karena ini yang saya bilang di awal itu kompetisi antara pemerintah dengan KPU dalam konteks menyajikan data yang mana yang kredibel untuk digunakan. Jadi saya kira putusan MK bagi saya yang di lapangan itu betul-betul kalau mitigasi ini menyelamatkan sebagian besar dari proses bernegara kita saat itu. Oke, Bang Daniel dan Bang Parman, saya kira tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Daniel ya, bahwa urusan bertahun-tahun selesai hanya dengan 1 hari, bahkan kurang dari 1 hari atau kurang dari 24 jam. Nah, saya pengen tunjukkan nih ke Bang Daniel dan Bang Parman. Sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, saya mau ajak teman-teman juga di rumah untuk menyaksikan video penuturan dari Prof. Mahfud MD tentang putusan MK 102 2009 yang berkaitan dengan DPT tadi. Langsung aja kita simak videonya. Ya, vonis MK tentang penggunaan KTP di dalam pemilu tahun 2009 itu sangat mendapat sambutan positif lah dari berbagai pihak. Yang dulu saya katakan Pak Sucipto Raharjo sampai menulis tulisan khusus tentang itu. Pujian kepada MK bahwa di Indonesia itu kita masih punya pengadilan dan hakim-hakim yang patriotis, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berani menyelamatkan negara dalam situasi hampir pecah. Kenapa hampir pecah? Begini, pemilu 2009 itu terjadi atau menimbulkan kontroversi tentang DPS, daftar pemilih sementara yang kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Aturannya di dalam pemilu itu, para pemilih itu didaftar oleh KPU dalam bentuk DPS, daftar pemilih sementara. Diberi waktu nih, daftar pemilih di RT ini namanya ini. Diberi waktu misalnya 1 bulan, kalau ada yang merasa belum tercantum segera mendaftar. Nah, sesudah 1 bulan banyak yang belum daftar. Dan yang belum daftar ini diklaim jutaan. Klaimnya waktu itu pemilih PDI lebih dari 3 juta itu tidak terdaftar di DPT, di daftar pemilih tetap. Pemilih Golkar juga Pak Yusuf Kalla dan Wiranto waktu itu juga merasa pemilihnya belum terdaftar sehingga menganggap pemilu curang. Tengah malam mereka datang ke kantor PP Muhammadiyah
diterima oleh Pak Din Samsudin. Pada waktu itu pemilu sudah, itu hari Minggu malam, pemilunya Kamis gitu. Minggu malam mereka mengatakan kalau sampai pemungutan suara DPT belum diperbaiki, kami akan mengundurkan diri dari pencalonan. Itu di PP Muhammadiyah, ramai tengah malam. Saya sedang di Jogja tuh, ramai tengah malam. Wah, ini saya bilang, ini kalau betul terjadi pengunduran diri dari pencalonan, Indonesia bisa pecah. Karena apa? Karena surat suara sudah beredar. Pemilu sudah ditetapkan hari Kamis. Itu sudah Senin kan, kalau Minggu tengah malam tuh besoknya Senin. Nah, bisa pecah. Karena apa? Karena betul mereka mengundurkan diri, pemilu tetap tidak bisa ditunda. Tapi kalau pemilu tidak ditunda, padahal mereka mengundurkan diri, ini bisa perang. Loh, saya tidak ikut pemilu, kok pemilu dilanjutkan. Saya seharusnya kalau ikut tidak hanya segitu suaranya. Karena saya nyatakan mundur, pemilih saya tidak milih. Tidak datang. Itu akan terjadi perang. Itulah sebabnya kita diuntungkan oleh satu permohonan perkara yang diajukan oleh Refli Harun dan Probandono namanya, Probandono atau siapa namanya, tapi saya ingat Refli Harun. Ini sudah mengajukan permohonan ke MK supaya boleh gunakan KTP dan paspor agar tidak ribut. Waktu itu permohonan ini dianggap ya permohonan biasa, nanti aja lah, kan sudah jelas aturannya waktu itu. Tetapi begitu terjadi kekisruhan di tengah malam itu, apalagi sebelum itu kita sudah bilang satu-satunya jalan ini untuk mengubah ini karena waktunya mendesak hanya Perpu. Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi Presiden Pak SBY waktu itu tidak mau mengeluarkan Perpu. Loh, kalau saya mengeluarkan Perpu, kemudian masa sidang berikutnya Perpu saya ditolak, pemilunya kan batal, katanya. Tidak berani juga dia. Maka MK yang turun tangan waktu itu sudah. Itu tuh kan ada permohonannya Refli Harun tuh. Itu bagus tuh. Nah, pagi itu juga kita buka sidang, ya. Tolong Refli Harun dan dipanggil sebagai pemohon menjelaskan kenapa Anda minta penggunaan KTP, penggunaan paspor dan sebagainya. Kenapa? Ini alasannya pelanggaran hak konstitusional. Sedangkan DPT itu adalah administrasi belaka. Penjelasan Refli Harun, sehingga pada waktu itu kita memutuskan, Saudara Refli, kita tidak perlu saksi ahli. Permohonan Anda berdua sudah jelas. Oleh sebab itu tunggu panggilan berikutnya. Nanti akan kami putuskan. Biasanya paling cepat seminggu putusan itu. Biasa 14 hari kalau biasanya ngukurnya tuh 14 hari. Tapi kalau perlu agak cepat tuh seminggu. Tapi waktu itu jam 11 kita bilang, Saudara Refli, Anda tunggu panggilan. Sorenya jam 4 kita panggil. Putusan semua dalil Anda diterima dan KTP dan paspor dibolehkan dipakai. Nah di situ ada penyelamat. Kalau enggak kacau tuh pemilu tahun 2009, bisa kacau, bisa perang saudara itu. Nah sudah itu reda, ya. Semua yang di luar negeri pakai paspor, yang di dalam negeri pakai KTP dengan membawa kartu keluarga, tetapi agar tidak double-double, mereka yang gunakan KTP dan kartu keluarga ini sesudah jam 12. Ya, jam 12 sampai jam 1. Karena kalau dibuka sejak pagi bisa pindah-pindah dia kan. Dari desa ini pindah ke desa ini kan. Sesudah jam 12. Sehingga dia tidak sempat pindah ke daerah lain. Dan pemilu berjalan lancar pada waktu itu. Nah itulah yang menyelamatkan situasi pada saat itu. Oke, Bang Daniel, Bang Parman, itu tadi video penuturan dari Prof. Mahfud terkait dengan permohonan 102 tahun 2009 mengenai persoalan DPT. Bang Parman, ini kan kalau bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi, tadi Pak Mahfud sempat menyinggung kalau ini putusan tidak biasa. Biasanya kan 14 hari itu, lama. Itu mungkin juga yang tidak pernah dilakukan oleh JPPR pada saat itu ya, tidak mengajukan, nggak kepikiran ya Bang ya, karena kan posisinya lama nih prosesnya, dan ini diputus kurang dari 24 jam. Tadi Bang Parman sempat nyinggung juga soal peradilan cepat. Apakah kemudian itu sebenarnya dibolehkan Bang di hukum kita Bang, di negara kita ini Bang? Iya, saya sedikit mundur ya. Kalau di Belanda namanya itu adalah kontan court, kontan, tunai gitu ya. Jadi peradilan yang harus kontan, memutus sesuatu. Di Belanda itu terkait dengan hak orang. Nah, kemudian dia berkembang konsep ini. Berkembang maju di Amerika Serikat. Ketika
dilakukan amandemen ke-6 Konstitusi Amerika, tepatnya tahun 1791. Nah, di dalam amandemen itu disebutkan bahwa setiap orang yang dituntut berhak untuk mendapatkan peradilan yang cepat. Lalu tahun 1974 Amerika mengeluarkan undang-undang namanya Speedy Trial Act, undang-undang tentang peradilan cepat. Oleh Amerika itu sudah biasa itu. Dan itu dimaksudkan untuk orang yang dibatasi hak-haknya oleh hukum, terutama hukum pidana, itu harus segera mendapatkan kepastian hukum, nggak boleh delay. Maka ada adigium, justice delay, justice deny. Jadi kalau keadilan itu ditunda sama dengan pengingkaran terhadap keadilan. Itu adigium itu bergema di seluruh dunia. Nah, kita Indonesia belum mengatur secara khusus. Di dalam KUHP itu hanya disebut segera. Tetapi di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan itu harus cepat, biaya sederhana, biaya murah. Itu di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tidak di dalam KUHP. Tapi oke, ada dasar hukumnya. Nah, lepas dari itu, ya, hal yang akan diselamatkan oleh MK melalui putusannya itu adalah hak pemilih. Hak pemilih. Hak pemilih itu substantif dalam pemilu. Tentu ada syarat. Syaratnya adalah administratif. Administratif itu mendaftar, terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar di pemilih tetap. Untuk apa? Agar pemilu itu memenuhi standarnya. Langsung, umum, bebas, rahasia, ya kan? Sehingga setiap orang itu harus didaftar. Tapi situasinya tidak normal. Di mana banyak orang ya diklaim oleh para calon presiden ini tidak terdaftar di DPT. Situasinya bisa chaos. Nah, dalam situasi semacam inilah, emergensi semacam inilah, pengadilan harus hadir. Negara melalui pengadilan harus hadir. Harus tampil menyelesaikan persoalan yang secara legal bisa mengakhiri kemungkinan terjadinya sengketa. Lebih parah. Legalkah yang dilakukan MK? Legal. Jadi kalaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu buruk, ya harus diterima. Nah, itu penting, dan yang penting di sini adalah hakim harus berhati-hati, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Dan kita bersyukur putusan MK dalam soal ini itu cermat juga, hati-hati juga. Tapi lepas dari itu, atmosfer di luar pengadilan memang menghendaki cara ini ditempuh. Sehingga antara putusan MK yang dinilai sebagian orang sebagai sesuatu terobosan yang melampaui pikiran sehat banyak orang, dengan kebutuhan publik, kebutuhan politik, kebutuhan menyelamatkan pemilu itu ketemu. Sehingga diterima. Dan pada saat itu kondisinya yang sempat dikatakan Bang Warman juga, ada darurat ketatanegaraan. Iya, darurat ketatanegaraan. Nah, dalam satu darurat ketatanegaraan itu, institusi legalnya adalah MK. Nggak ada nuansa politik. Coba kalau itu tadi disebut oleh Pak Mahfud, keluar Perpu, lalu ada problem politik di DPR, dalam persidangan berikutnya ditolak Perpunya. Karena yang mengeluarkan Perpu adalah yang mencalonkan juga. Nah, itu dia, belum konflik kepentingan. Saya kira temuan penyelesaian semacam itu harusnya kita apresiasi ya, dan sudah terbukti bisa menyelamatkan proses pemilu di tahun 2009. Bang Daniel, tadi Bang Parwan sempat menyinggung bahwa speedy trial dilakukan untuk memenuhi hak-hak dasar, hak-hak pemilih, dan hak-hak yang sifatnya substantif. Nah, pada saat itu kan JPPR nggak kepikiran nih untuk mengajukan uji material ya. Karena kan posisinya Bang, kayaknya kalau ke pengadilan itu urusannya bakal panjang. Makanya udahlah, kita lewat jalur-jalur yang lain. Nah, pasti ada pikiran itu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya pada saat itu, bagaimana aktivitas JPPR dalam mengawal masalah DPT ini? Di masyarakat sipil khusus yang mengawal pemilu itu memang ada kompetensi yang dibagi-bagi pada dasarnya. Kalau Refli kemudian beberapa teman concern di soal hukum, dia memantau pada proses bagaimana persidangan-persidangan tentang pemilu, termasuk juga jenjang dari jenjang pengadilan itu menjadi concern. Nah, JPPR ini concern di soal bagaimana lapangan itu bisa di-capture.
Dan dari situ sebenarnya kita bertemu juga, meskipun dalam konteks tertentu nggak kepikiran juga. Gila juga ini bilang, kalau nggak ada Refli saat itu, ya rumit memang. Karena situasi pileknya sudah terjadi, chaos itu sudah terbukti. Maka dalam beberapa hal buat JPPR ini, kita kembali lagi ke persoalan teknis dan memang ada jeda yang sangat pendek ya, karena beberapa hari setelah itu kan KPU harus kemudian koordinasi, membuat surat edaran teknis macam-macam lah. Dan saya kira situasi yang sangat sibuk. Nah, meskipun dari sisi masyarakat sipil, saya di situ saat itu memang kita terus-menerus mengingatkan, karena ya tanda petik ini eksperimen dari suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Itu kan baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2007, maka KPU dan Bawaslu itu diseleksi. 2004 kan diangkat. Jadi mulai 2009 ini memang eksperimen semuanya kayak saya kira. Trial and error di situ berjalan. Betul, sehingga ada soal eksistensi kelembagaan. Maka istilah Tom and Jerry, Bang Parman ingatkan saya. Yaitu 2009 pemilu kan kawan-kawan KPU dan kawan-kawan Bawaslu sebagai penyelenggara saat itu bertempur eksistensi saat itu. Maka ada istilah Tom and Jerry dan ini terus-menerus diungkap dalam konteks persidangan DPR setelah pemilu, karena dalam kebutuhan untuk merevisi undang-undang dan yaitu tadi untuk menguji 2009 ini diterima, tetapi ini harus ada yang dihukum nih kira-kira gitu. Maka hukuman itu setahun. Dan ketika saya di JPPR, kita concern karena kawan-kawan JPPR tuh lintas macam-macam, ada unsur NU, Muhammadiyah, kemudian Interfaith, juga ada perguruan tinggi. Kita fokus bagaimana lapangan itu bisa di capture dan itu kita support juga. Maka konferensi setiap saat kita mengungkapkan ini temuan-temuan lapangan. Dan itu saling sambut menyambut lah sama masyarakat sipil. Dan oleh karena itu untuk DPT itu kalau buat pemantau itu kan kita nggak memantau pun soal DPT ini pasti chaos. Karena itu sudah terjadi 2004 terus menerus sampai bahkan setelah 2009 pilkada kan mulai lagi tuh. Kalau konteks hari ini Bang, masih chaos juga nggak tuh soal DPT? Saya sering menyampaikan sama kawan-kawan karena udah ada 2 pemilu yang menguji soal reliabilitasnya dari keajikan seperti ini. 2009 itu puncak kekacauan. Nah, kebetulan saya saat itu 2012 untuk pemilu 2014 saya menjadi Bawaslu, menjadi penyelenggara di nasional. Ya terasa memang dulu sebagai pengamat, pemantau, besoknya jadi penyelenggara. Jadi tugas saya saat itu adalah mendamaikan antara KPU RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Masalah pencocokan data, masalah DP4 dan masalah data pemilu terakhir ini terus-menerus karena memang terjadi eksistensi itu. Sampai detik hari ini? Masa itu 2014. Maka ketika terdengar 2019 itu masih ada isu DPT, saya agak kesal juga pada kawan-kawan penyelenggara. Ini sudah kita selesaikan 2 pemilu 2009 dan 2014, kalau masih isunya soal DPT menurutku nggak qualified lah, nggak berkualitas. Dan itu saya kira nyampe karena kawan-kawan yang menjadi KPU dan Bawaslu hari ini dia berproses dengan peristiwa besar di 2004, 2009 dan 2014. Jadi sambung menyambung, nangkep. Saya kira dari sisi itu ada pembelajaran ya, meskipun konteks yang hari ini memang soal data administrasi terbantu dengan kecanggihan teknologi informasi. Maka apalagi sekarang sudah EKTP juga ya Bang ya? Sudah EKTP, ada sistem Sidali dan macam-macamnya sehingga orang bisa ngecek. Memang terbantu saat itu. Sekarang ini saya kira sangat terbantu dan itu pembelajaran yang sangat keras ya pada 2009. Dan ya saya boleh mengatakan karena saya saksi saat itu antara Kang Ferry Kurnia, Rizky Kurnia KPU RI dengan Pak Irman Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu saling nggak bertegur sapa saat itu. Saya di tengah-tengah aja, ente gimana saya bilang. Karena dua-dua ini kan kalau tidak pakai data Kemendagri melanggar undang-undang. Kalau langsung menggunakan data pemilu terakhir berarti 2009 KPU pasti tidak update. Jadi kacau balau semuanya. Sementara dua lembaga ini saling dan itu DPR mengawasi sehingga
Ya saya ingat sih kalau di RDP itu 2014 menjelang itu ya kawan-kawan KPU yang kelabakan dalam konteks tertentu karena DPR sangat tanda petik tidak ingin terjadi 2014 seperti 2009. Oke. Jadi alhamdulillah makanya 2019 dan 2000 yang terakhir 2024 itu saya kira kalau muncul isu DPT ya saya kira tutup buku aja lah. Masih DPT terus. Masih ya? DPT terus nggak berkualitas saya kira. Saya mau lanjut ke Bang Parman nih Bang. Ini kan ada peran MK di sini, ada andil MK dalam menyelamatkan kekacauan tahun 2009 yang akhirnya berdampak baik sampai hari-hari ini kan mulai berkurang lah. Walaupun mungkin ada kekurangan tetapi tidak sekacau bagaimana 2009. Ini kan kaitannya dengan satu putusan yang menyelamatkan tahun sebelumnya ya Bang ya dan tahun selanjutnya. Melihat kualitas putusan pada zaman era kepemimpinan Pak Mahfud, Bang Parman. Pertama speedy trial dan ini putusannya sangat progresif. Tadi sempat dipuji-puji juga oleh Prof. Sacipto. Yeah. Nah ini Abang melihat ini kayak gimana nih Bang? Mungkin juga nggak kira-kira ada putusan-putusan progresif serupa yang terjadi setelah eranya Pak Mahfud gitu? Harusnya iya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan beda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu kan yang diadilinya adalah orang. Yang diadili itu hak-hak orang, hak-hak kebendaan, hak-hak keperdataan. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu sebagian dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang undang-undang itu secara nyata merugikan atau potensial merugikan. Merugikan apa? Merugikan hak-hak kewarganegaraan, hak-hak asasi manusia, atau ada ketidakpastian hukum di dalam satu undang-undang. MK juga berwenang mengadili sengketa pemilu. Nah, sekarang yang diadili oleh MK ini kan bukan sengketa pemilu itu. Iya. Bukan juga mengadili, tetapi MK masuknya adalah ada satu proses pemilu yang kalau dia tidak putus akan melanggar hak konstitusional warga negara. Lebih luas lagi hak asasi manusia. Karena di dalam hak sipil politik itu, hak untuk memilih itu adalah salah satu hak asasi manusia. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar, dia disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Nah, MK di zaman Prof. Mahfud itu ya memang dihadapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan respon berbeda, respon cepat. Nah, yang kita patut syukuri daerah itu adalah kebenaran hakim-hakimnya memang punya perspektif yang agak luas. Bukan orang-orang yang terlalu tekun, begitu dalam menjiwai positivistik gitu ya. Pendekatan positivisme, legal positivistik. Kalau pendekatan legal positivistik itu dia akan menjadi kacamata kuda. Dalam istilah lain disebut sebagai speaker of law. Nah, ini MK daerah Pak Mahfud itu menampilkan diri sebagai institusi pengadilan dengan perspektif progresif. Dengan perspektif sebagai speaker of justice. Nah, ketika memutus kasus DPT itu MK tampil sebagai speaker of justice. Bukan speaker of law. Bukan corong undang-undang. Bukan. Tapi keadilan. Dia speaker of justice. Keadilan. Keadilan pemilu. Ya, keadilan bagi para pemilih. Gitu. Nah, harapan kita ke depan, ya, MK ini tampillah dengan spirit speaker of justice. Tinggalkan itu speaker of law. Udah nggak model lagi itu. Saya tidak dalam rangka menganggap berpikir positivistik itu tidak tepat. Dia punya dasar pemikiran juga. Dia punya asas-asasnya sendiri. Tapi kasus-kasus yang dibawa ke MK itu, kasus-kasus yang jauh lebih tepat, ya, direspon MK dengan perspektif speaker of justice, bukan speaker of law. Dan dua putusan terakhir menarik, ya kan? Terakhir tentang hak-hak buruh yang kemarin diuji, itu dipuji publik. Ya. Saya menilai itu putusan dengan cara pandang speaker of justice, progresif. Mudah-mudahan ke depan MK ini memulihkan martabatnya untuk menjadi tempat orang mencari keadilan. Saya kira itu. Oke, menarik nih Bang Parman menyampaikan MK sebagai speaker of justice, sebagai
corong mencari keadilan ya, bukan sebagai corong undang-undang ya Bang, yang hanya berkacamata kuda. Kalau Bang Daniel sendiri melihat MK pada saat itu gimana nih Bang? Apalagi kan Bang Daniel dihadapi juga dari masa ke masa pemilu, pasti kan selalu jadi pihak terkait tuh dalam PHPU kan. Nah, pasti kan mengamati bagaimana karakteristik daripada hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira untuk yang saat itu yang saya ingat ya, selain soal DPT itu ada soal Anggodo ya kalau nggak salah. Iya. Ada beberapa putusan MK yang Cicak buaya. Iya, mungkin zaman Pak Mahfud itu koboi lah ya, saya bilang. Karena memang keluar dari pakem, meskipun dalam konteks tertentu menjaga kewenangannya secara ketat. Nah, dalam konteks yang hari ini saya kira, apalagi yang putusan terakhir ya soal persyaratan presiden dan wakil presiden. Saya kira itu juga meruntuhkan karena memang bukan soal politiknya, tapi soal undang-undang dasar itu sangat tegas mengatakan itu. Maka persyaratan itu bahkan saya dulu paling ingat memang sebelum amandemen itu kan syarat menjadi presiden itu adalah orang Indonesia asli yang kemudian di amandemen jadi warga negara Indonesia. Itu perdebatan yang saya baca itu di risalah amandemen itu sangat keras. Ini fundamental gagasannya seperti apa. Jadi saya kira dalam beberapa hal ke depan saya setuju sama Bang Parman, ya MK tempat terakhir saya kira, karena tidak ada upaya hukum lain, itu betul-betul harus menampilkan sesuatu yang fundamental, bahkan the guardian of konstitusinya itu nyata gitu. Bukan malah kemudian meruntuhkan. Karena skalanya ini undang-undang dasar menguji undang-undang dan tepatnya hanya di MK. Jadi perjalanan yang seperti itu saya kira ya saya mau mengatakan degradasi untuk beberapa isu, tetapi saya yakin ke depan, dan ini soal-soal yang menyangkut bangsa dan negara kita kan banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan ketika soal-soal buruh dan macam-macam. Ke depan saya kira rakyat atau warga negara itu harus selalu diberikan harapan bahwa tidak ada yang berhenti ya dalam konteks mencari keadilan, sehingga person to person ketika dia dirugikan berdasarkan undang-undang, ya Mahkamah Konstitusi itu sudah takdirnya itu menjadi tempat terakhir, bukan malah menjadi kuburan dalam konteks keadilan. Bang Daniel, saya mau nanya nih Bang. Abang kan pernah menjadi pengamat pemilu, menjadi aktivis di JPPR, kemudian juga pernah menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas, ya menjadi anggota Bawaslu RI. Melihat kondisi pada saat Abang menjabat sampai dengan hari ini, itu ngelihat isu-isu persoalan teknis pemilu tuh sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan paling krusial konteksnya dengan pemilu sekarang gitu? Sebenarnya semua narasi tentang perbaikan teknis pemilu itu sangat responsif. Saya kira Komisi 2 itu komisi yang berpikir ya, dia sangat responsif untuk ini ada soal apa tentang pemilu melalui kawan-kawan KPU dan Bawaslu. Yang hari ini sebenarnya nuansanya di luar dari persoalan teknis. Itu persoalannya saya. Nah, entah kenapa kelompok-kelompok politik atau apa kemudian saya merasa mungkin saat itu periode bukan trial ya, tapi masih awal. Jadi semua juga melihat ini sesuatu yang baru, menseleksi ya. Kalau dulu kan pejabat KPU itu kan setingkat langsung diangkat lah presiden. Hari ini kan melalui seleksi. Sehingga antara yang job seeker dengan yang betul-betul dia punya kualifikasi itu diuji dan kan hasilnya di lapangan begitu. Dan saya kira dari sisi itu konteks yang menyangkut ke depan secara teknis akan terus-menerus ada perbaikan, tetapi yang hari ini ke depan itu memang di luar teknis, yang sifatnya sangat non teknis. Bahkan isu yang menyangkut soal money politik saya kira itu masih belum terpecahkan. Bahkan ketika Undang-Undang 7 tahun 2007 saja itu mandat mencegah praktek politik uang itu ada di Bawaslu, itu sangat tegas itu. Undang-undang itu undang-undang Bawaslu lah, undang-undang pemilu saat itu.
itu masih belum bisa membuat pemilu kita ini bicara soal tidak hanya basis kos politik, tapi gagasan muncul dan di lapangan rakyat itu tidak terus-menerus dicekoki soal-soal material dalam konteks politik uang. Itu yang masih belum selesai. Karena politik uang itu kaitannya juga dengan soal-soal yang bersifat non-teknis. Soal bagaimana merebut kue dari pembangunan, kemudian bagaimana survival ke depan. Nah, ini kan saya kira harus dibicarakan pada periode parlemen yang sekarang ini. Betul-betul kita punya konsensus yang baik nggak untuk pemilu 2029 itu. Kan ini kan sudah terakhir semuanya Bang ya. Pilkada sudah terakhir serentak. Jadi ada masa-masa berpikir lah. Pada periode parlemen yang tidak ada kerja untuk elektoral langsung, itu betul-betul berpikir bagaimana negara kita ke depan sumber daya manusia itu yang menjadi jabatan untuk di jabatan negara yang melalui pemilu itu betul-betul orang-orang yang pas gitu, bukan karena dia mencekoki rakyatnya dengan hal-hal yang bersifat material. Ada waktu berpikir di situ. Ada nuansa-nuansa di luar aspek teknis. Nah, tadi kan Bang Daniel menyampaikan keresahannya nih Bang. Apakah Bang Parman juga merasakan keresahan yang dirasakan oleh Bang Daniel juga Bang? Iya, jadi penyelenggara pemilu terutama di tahun terakhir ini ya, memasukkan dirinya, memperangkapkan dirinya dalam persoalan politik. Itu mereka sendiri yang memasukkan kepalanya di dalam problem politik. Melanggar aspek-aspek moral. Padahal itu kan basis penting yang harus dimiliki oleh seorang atau institusi independen. Seperti penyelenggara pemilu. Dia nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat politik, nggak boleh cacat moral. Karena itu titik lemahnya. Dan penyelenggara pemilu kita di periode terakhir ini runyam. Merunyamkan dirinya. Karena saya pernah menjadi penyelenggara pemilu seperti Mas Daniel ya. Saya pernah menjadi penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu itu, persentase terbesarnya itu melaksanakan hal-hal teknis. Dan itu jauh lebih rumit dari sekedar kita membaca undang-undang. Ya, teman-teman di DPR itu ketika bikin undang-undang, kan nggak pernah membayangkan implikasi teknisnya. Di Jogja waktu 2004, nggak pernah saya membayangkan, mungkin orang lain juga membayangkan. Salah satu calon anggota DPD itu Kanjeng Ratu Hemas. Saya masih ingat. Ngarso Dalem ya? Iya, istrinya Ngarso Dalem. Pemilih itu, jadi suara sah itu jika mencoblos di dalam kotak. Mau kena orangnya kayak, mau kena kupingnya kayak. Nah, masyarakat Jogja itu, persentase terbesar waktu itu, nggak memilih di dalam kotak. Dia mencoblos di luar kotak. Kata undang-undang, ini nggak sah. Nah, persentase terbesar. Saya bawa persoalan ini ke KPU Pusat. Saya minta KPU Pusat memikirkan dan segera mengambil langkah untuk memutus ini sah apa enggak. Alhamdulillah keluar keputusan KPU bahwa pencoblosan dengan begitu itu, di mana dilakukan di luar kotak itu yang saya maksud, itu sah. Undang-undang, kalau kita mau ikut undang-undang ini nggak sah. Tapi ada situasi teknis yang sangat kulturalistik. Ada lagi kepercayaan masyarakat Jogja itu, terutama di pedesaan. Kalau nyoblos pas hidungnya, atau pas matanya, atau pas kepalanya Kanjeng Ratu, itu dinilai berdosa, kualat. Kita bagaimana coba? Masa mau kita bilang ini nggak sah? Nah inilah problem-problem teknis pemilu yang acap kali muncul dengan macam ragam problem teknis itu. Yang nggak mudah diselesaikan. Oleh sebab itu, KPU pun sebenarnya adalah yang punya kewenangan, mengeluarkan PKPU, mesti juga menyelesaikan soal teknis seperti ini. Jangan apa-apa dilempar ke Bawaslu, dia salah ke Bawaslu sana, dilempar ke MK misalnya. Ya mesti harus diselesaikan juga di level-level Komisi Pemilihan Umum. Dan waktu saya menjadi penyelenggara 2004 itu ada banyak soal teknis yang ditekel oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Dan berani mengambil keputusan itu. Karena ini sesuatu yang harus diambil. Karena kita memang sedang menyelenggarakan pemilu. Di mana pemilu kita waktu itu adalah pemilu yang pertama langsung, rumit. Segala sesuatunya masih dirancang.
Kita hati-hati dengan DPS, DPT, kita hati-hati dengan aspek-aspek teknis lainnya. Itu pun muncul. Kadang-kadang butuh waktu cuma hitungan jam untuk diputus. Jadi karena itu menjadi, kalau nggak tahu rasanya menyelenggarakan pemilu, menjadi penyelenggara pemilu lah. Ini udah pernah, saya sudah pernah, ya, betapa beratnya menyelenggarakan pemilu itu. Kalau kita nggak punya modal pengetahuan yang lumayan cukup, integritas yang harus dijaga, ya kita runtuh kok. Kira itu. Menghadapi situasi-situasi yang tidak biasa, Bang Daniel, itu kan tadi dihadapkan di kondisi di mana waktu itu Bang Parman menjadi ketua KPU ya Bang ya, dan sangat mungkin banyak kondisi-kondisi yang tidak biasa juga akan dilalui, gitu, baik oleh penyelenggara sebelumnya maupun penyelenggara sekarang. Nah, kalau Bang Daniel sendiri gimana nih Bang? Kalau tadi kita diskusi kan tidak hanya bicara soal aspek hukum ya, artinya ada hukum secara substantif, tapi ternyata Bang Parman menyampaikan ada persoalan kultur di sini dan juga ada persoalan struktur. Artinya di sini bagaimana penyelenggara itu juga bisa memberikan sumbangsi yang optimal agar penyelenggaraan pemilu ini menjadi maksimal juga. Menurut Bang Daniel gimana Bang? Ini udah mau penutup cerita nabi-nabi. Jadi memang kawan-kawan yang sekarang ini beruntung ya, karena dia ditinggalkan banyak legacy dan peristiwa-peristiwa berat itu sudah dilalui lah. Memang soal-soal yang non teknis itu ini lebih ke soal bagaimana kawan-kawan itu mampu membangun penyelenggara pemilu itu sebenarnya bukan pejabat yang diangkat untuk sesuatu yang bersifat eksekutif. Makanya dalam tata negara yang ini Bang Parman mohon koreksi, dia kuasi sebenarnya. Betul. Kan kuasi saja sebenarnya. Jadi dia mewakili masyarakat secara umum, tetapi dia ditempatkan oleh negara untuk menyelenggarakan satu posisi. Jadi tampilannya ya bukan pejabat sebenarnya. Ya tampilannya biasa saja. Karena makanya komisioner dalam konteks tertentu dia harus memahami soal ini. Dan saya yakin DPR, kemudian pemerintah, kemudian juga kelompok-kelompok politik yang memahami, karena memang dulu tidak ada KPU dan Bawaslu, pemilu 55 jalan, kira-kira gitu. Jadi poinnya tidak, dan itu harus dibelajari oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu sekarang, karena sesuatu yang darurat itu sudah dilewati, maka besok darurat lagi berarti dia nggak belajar. Nah itu saya kira soal karakter ya, bagaimana penyelenggara pemilu itu bukan pejabat negara dalam konteks substansi dia melayani rakyat, dia tugas khusus. Sama seperti komisi-komisi negara yang lain, sehingga tampilannya saya kira harus mampu memahami bahwa pemilu ini melayani pemilih, pemilu ini melayani peserta pemilu, pemilu itu juga melayani semua dimensi yang harus diikat dalam satu nafas yang serentak. Makanya kalau KPU saat itu tidak mampu menyelesaikan persoalan DPT, kan dia harus menerima putusan MK. Jadi kan nuansanya kan semua memantau dalam konteks bagaimana menjadi penyelenggara. Jadi saya kira belajarlah dan bersikaplah secara biasa, dan ke depan saya kira kawan-kawan penyelenggara pemilu harus mampu memahami memang pemilu itu sesuatu yang sangat fundamental, maka dibutuhkan sosok yang betul-betul profesional tetapi memahami kondisi-kondisi pemilih, kondisi peserta pemilu. Itu melayani itu betul-betul semuanya, dan undang-undang tegak terjaga. Terima kasih banyak Bang Daniel. Mungkin terakhir tadi karena nama Bang Parman seperti disebut Bang sama Bang Daniel, gimana nih Bang soal landscape demokrasi kita ke depan dengan banyak ditinggalkan oleh berbagai macam legacy, dan apa nih harapannya untuk pemilu kita ke depan juga Bang? Pemilu demokratis itu prinsipnya predictable process, unpredictable result. Karena itu penyelenggara pemilu ini bertanggung jawab untuk memastikan prosedurnya itu predictable. Nggak boleh gelap, harus terang. Nah, prinsip pemilu yang diatur dalam konstitusi itu langsung, umum, bebas, rahasia itu kalau diturunkan dalam bahasa yang lebih teknis, itu disebut dengan prosedur-prosedur pemilu yang terprediksi, terverifikasi, terang, jelas, akuntabel, transparan gitu. Sehingga peserta kontestasi politik itu tidak pernah tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Jangan seperti Orde Baru. Orde Baru kan dibalik tuh. Unpredictable prosedur, predictable result. Prosedurnya nggak pernah jelas, tapi yang bakal jadi presiden Pak Harto. Yang bakal jadi pemenang Golkar. Itu sudah tahu. Nomor 1 Golkar, nomor 2 PPP, nomor 3 PDI. Belum ada PDI Perjuangan ya. Itu selama pemilu Orde Baru begitu. Itu bukan pemilu demokratis. Nah, karena itu penyelenggara pemilu ke depan harus memegang prinsip ini. Harus memegang prinsip ini. Kalau enggak, ya kembali. Kisruh aja lagi terus. Ya. Padahal proses pemilu dan hasil pemilu itu akan menjadi starting point. Starting point bagi penguasa eksekutif dan legislatif untuk 5 tahun. Terus terang saja, hasil dari pemilu yang kemarin ini, ya beginilah. Ya kan, kita nggak boleh tutupi. Ya, prosesnya buruk banget. Sehingga legitimasi politiknya, legitimasi sosialnya, legitimasi hukumnya terus dipertanyakan. Sehingga kalau ada masalah dengan kekuasaan sekarang, lu mulai dengan cara yang tidak baik, kan begitu tuh. Menjadi cerminan ya, Pak. Iya, jadi masa kita pemilunya dari waktu ke waktu bukannya makin membaik? Harusnya kan begini tren pemilu kita itu. Terus meninggi, membaik. Ini begini. Jadi kalau kata hadis itu, ya kan? Inilah orang-orang beruntung. Ya. Kalau begini doang rugi nih. Nah kita ini gini nih. Ini celaka nih. Jadi kita termasuk golongan orang yang celaka dalam pemilu ini. Saya kira itu, Abdan. Oke, terima kasih banyak Bang Parman, terima kasih banyak Bang Daniel. Luar biasa tadi kita membahas soal putusan MK, terus juga membahas soal masalah demokrasi kita ke depan dari konteks pemilu tadi. Teman-teman, demikian episode Ketok Palu Mahfud kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode-episode Ketok Palu selanjutnya. Kita akan bahas lagi putusan-putusan monumental atau landmark decision lain yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Jangan lupa sampaikan saran dan masukan ke kolom komentar untuk kita bahas di episode mendatang. Tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan keadilan dan hukum Indonesia. Sampai jumpa.